Pagi teman-teman, pada topik bahasan kali ini kita akan membahas tentang mengapa diperlukan sertifikasi diving untuk para pemula, yang terutama para kaula muda yang sekarang mulai menggandrungi tentang scuba diving. Mungkin mereka nonton dari National Geographic atau apa, tetapi mereka belum paham betul mengapa diving itu perlu training khusus dan dia perlu disertifikasi secara internasional. Jadi seorang pemula akan di training baik teori, latihan kolam maupun latihan di laut sebelum dia diterbitkan license. Jadi license ini berupa seperti SIM, yang mana kamu ketika seseorang akan diving misal ke Raja Ampat, dia harus menunjukkan SIM-nya dulu baru dia diperbolehkan untuk diving. Berikut ini telah hadir dengan saya, rekan saya Mas Hanif, yang akan bertanya sebagaimana seorang newbie pada umumnya. Oke? Terima kasih Pak Jimmy. Jadi saya di sini mau bertanya sebagai seorang awam, bagaimana sih cara menjadi seorang diver? Apakah ada cara tertentu atau apakah harus khusus? Untuk menjawab pertanyaan dari saudara Hanif, pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara menjadi seorang diver, ya. Untuk perlu kita ketahui bahwa diving adalah sebuah aktivitas olahraga yang menggunakan banyak kekuatan fisik dan memiliki risiko yang sangat-sangat tinggi. Untuk itu perlu ada spesial teknik yang harus diajarkan ke calon penyelam tadi, ya. Caranya ya dia harus mengambil sertifikasi menjadi seorang diver, ya. Dalam hal ini saya seorang PADI Master Instructor. PADI adalah sebuah organisasi dive training organization terbesar di dunia. Sampai hari ini dia sudah mensertifikasi lebih dari 28 juta penyelam di seluruh dunia, yang mana seperti yang saya katakan tadi, bahwa diving adalah kegiatan yang sangat berisiko. Untuk itu pada saat dia mendaftarkan diri menjadi seorang diver, jadi dengan cara mengambil kursus PADI Open Water Dive Course, ini adalah level awal untuk menjadi seorang penyelam. Maka dia akan diajarkan teknik-teknik dasar untuk menjadi seorang penyelam. Lalu untuk biaya, sebenarnya saya mau bertanya biayanya itu berapa sih? Apakah mahal? Pertanyaan kedua dari Mas Hanif yaitu berapa biaya yang diperlukan untuk menjalani sertifikasi ini. Karena PADI Open Water Dive Course terdiri dari 3 bagian, yaitu dive theory, berupa knowledge review, final exam seperti orang menempuh pendidikan pada umumnya, ditambah lagi dengan latihan kolam. Kemudian kita ke Pulau Menjangan di tepi Banyuwangi, antara Banyuwangi dengan Pulau Bali, ya. Jadi biaya yang diperlukan adalah 4,5 juta. Itu meliputi semuanya, tetapi belum termasuk biaya yang mana timbul yang harus dibayarkan ke pihak ketiga. Contoh, ketika kita dari Surabaya menuju ke Pulau Menjangan, tentu kita perlu transportasi, kita perlu makan selama perjalanan, kita perlu transfer ke ferry, terus kita menginap. Tentu saja ada boot yang itu belum termasuk biaya ini. Kalau biaya ini diperkirakan antara sekitar 2,5 sampai 3 juta untuk 4 hari 3 malam. Biayanya adalah berapa lama jalannya terus? Apakah akan lama banget? Apakah akan menghabiskan waktu sampai 1 bulan? Atau bisa selesai dalam seminggu? Atau bisa selesai dalam seminggu? Itu berapa lama jalannya khusus PADI Open Water Dive Course?
perlu saya jelaskan karena tingkat kesibukan masing-masing orang beda-beda. Misal Mas Hanif punya waktu luang, kursus ini 4-5 hari selesai. Ya, tetapi yang terjadi yang biasanya saya terima di Surabaya ini, mereka hanya bisa melakukan kursus ini di saat weekend, ya seperti Sabtu Minggu. Tentu kursus ini akan terputus-putus, mungkin bisa 1 bulan selesai karena kita weekend aja baru kita bisa melakukan. Jadi kami dari Modal Center sangat fleksibel mengenai ketersediaan waktu dari calon penyelam tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya, apakah untuk orang yang biasa seperti saya, orang yang awam, saya kan tidak bisa berenang, apakah bisa untuk jadi seorang diver? Apakah harus bisa berenang dulu atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Pertanyaan keempat dari Mas Hanif yaitu, apakah seseorang yang tidak bisa berenang bisa untuk menjadi seorang diver? Jawabannya bisa. Kenapa? Kan ketika Anda menyelam, Anda kan tenggelam, bukan di permukaan. Ketika Anda belajar untuk berenang, floating at the surface, itu namanya swimming, bukan diving. Ya, yang dimaksud diving Anda harus tenggelam, ya, underneath the surface. Apa saja sih yang diajarkan di dalam kursus ini nanti? Apakah nanti akan diajarkan juga cara berenang atau cara untuk ke atas saat sudah di dalam air, kayak gitu? Pertanyaan terakhir dari Mas Hanif yaitu apa saja yang diajarkan di dalam kursus ini, ya. PEDI Open Water Course perlu saya jelaskan secara detail, terdiri dari 3 bagian besar, ya, yaitu dive theory, group partners review, written final exam, kemudian confined water session atau kita ke kolam, boleh di Surabaya, boleh di Menjangan, terserah. Yang mana seorang calon siswa harus mampu perform, atau tentu saya sebagai seorang instructor selalu demonstrasi dulu how to do the skills, ya. Kemudian saya minta kepada Anda untuk melakukan skill tersebut. Total untuk skill di kolam sekitar 48 skill, even sampai ke emergency skills, ya, yang mana kita bikin simulasi Anda kehabisan udara dan apa yang harus Anda lakukan, seperti begitu. Kemudian ke laut kita hanya mengulang yang di kolam, tapi tidak semua, hanya sekitar 28 skill, ya, karena PEDI menginginkan ada unsur fun di dalamnya, ya. Jadi sering, terutama kalau kita ngajar anak kecil, terutama dia sering komplain waktu di laut, "Om, kapan senang-senangnya? Om, kok belajar terus, ya seperti itu." Jadi skillnya hanya di awal dan sedikit, hanya 4 dive, ocean dive. Kemudian kita banyak dengan isi dengan fun diving. Oke?